Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Oke, yang galak nanti saya presensikan. Oke ya, apakah suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, ya. Si Master. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan teman-teman. Maaf saya tidak tampilkan kamera dulu karena ini pakai komputer ya, jadi takutnya terlihat di kamar gitu, masih di belakang. Nah, mungkin hari ini mungkin saya akan cek dulu untuk ini ya, UTS-nya apakah ada masalah sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Apakah UTS-nya ada masalah, teman-teman? Halo? Tidak ya, jadi sebenarnya sebagai ini saja sih. Jadi tujuannya adalah mungkin yang pertama membiasakan teman-teman untuk menyusun apa sebenarnya, menyusun karya ilmiah gitu ya, berdasarkan dari data yang sudah didapat dari praktikum gitu. Yang kedua mungkin kan itu yang nanti menjadi pressure point itu sebenarnya kan kalau mungkin data kan mungkin bisa jadi tidak akan jauh berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi yang sebagai pressure point adalah bagaimana kalian pertama adalah memaknai data tersebut, terus mencari korelasi gitu ya. Jadi intinya adalah dasar teorinya, terus biasanya kan itu kan kemarin itu cukup bagus ya, apa namanya, format yang saya share itu salah satu seminar nasional yang sedang saya ikutin di tahun ini gitu. Nah itu tuh menurut saya kenapa bagus karena dia memberikan detail ini ya, apa namanya, detail isi dari setiap jadi memberikan petunjuk yang jelas untuk setiap ini apa namanya, untuk setiap subbab yang harus diisi. Nah sehingga misalkan kayak di bagian awal kan ada pendahuluan. Nah pendahuluan itu misalkan isinya misalnya latar belakang, terus tujuannya, terus batasan masalah, terus hipotesisnya. Jadi maksudnya gini, saya beri contoh misalkan, nah ini yang mungkin bisa membedakan antara satu orang dengan yang lain. Katakanlah ketika kita membahas mengenai materi pembuatan motor sederhana, kan juga misalkan ada yang menyoroti di situ misalkan kayak nanti menjadi media pembelajaran, itu kan bisa. Ada juga nanti yang menyoroti pembuatan itu sebagai membuktikan hukum-hukum dasar kan gitu kan. Nah dari situ kan nanti muncul nih, oh sebenarnya pembuatan persidangan itu sudah pernah nih dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya kan gitu kan. Nah terus di penelitian ini misalkan dia hanya membuat motor sederhana saja dengan kumparan bentuknya seperti ini. Oh yang penelitian selanjutnya dia sudah ditambahkan pengendali arah gitu, tapi dia menggunakan ini. Nah, misalkan kayak dia menggunakan potensio saja. Oh sekarang di yang saya pakai gitu, yang saya kerjakan adalah saya ingin membuat pengendali kecepatan dan putaran gitu menggunakan input kecepatannya itu menggunakan potensio gitu kan. Terus input arahnya kita menggunakan switch rangkaian misalnya gitu. Nah terus kan dari situ nanti kan jelaskan kan alat dan bahannya. Terus habis itu kalian juga jelaskan misalkan flowchart-nya. Jadi ketika ini saya switch, maka dia akan berputar kemana, mengapa demikian, oh karena arah arusnya dari sini ke situ kan. Terus selanjutnya bisa juga dijelaskan mengenai pengujiannya, misalkan kayak oke, sekarang pertama nilai potensinya sekian, gitu kan dari hasil yang kalian ini. Terus habis itu ternyata dia putar bergerak ke kanan. Terus semakin saya naikkan, semakin misal ambil 5 data
misalkan gitu. Nah, kalau apa fungsinya, terus aplikasi-aplikasi yang menggunakan Hubris itu apa aja, mengapa butuh Hubris kan gitu kan. Terus mungkin dijelasin sedikit, Hubris itu dia itu sebenarnya sebagai DAC ya, jadi merubah PWM menjadi suatu level tegangan tertentu gitu ya, sehingga dia bisa membuat motor itu akan berubah arah maupun berubah kecepatannya. Terus jelaskan alurnya seperti apa sih. Ketika dia memutar arah itu, ketika kita mengatur bahwa yang aktif ini dan ini, sehingga arah harusnya ke sini, sehingga dia akan berputar ke clockwise atau counterclockwise kan gitu ya. Terus ketika PWM saya naikkan itu sebenarnya ngapain sih, transistor itu ngapain gitu ya. Apakah dia transistor itu akan menghasilkan rata-rata nilainya itu atau tegangan yang dikeluarkan itu semakin besar ketika PWM semakin besar atau seperti apa. Nah, itu yang dijelaskan. Terus jenis transistor yang digunakan yang mana. Kan sebenarnya banyak dieksplor di situ. Terus habis itu pengujiannya juga sama. Misalkan kayak PWM sekian hasilnya sekian, PWM sekian hasilnya sekian. Ketika saya ganti directionnya sekian. Terus ternyata dimension, ternyata beberapa yang sudah ada di pasaran Hubris itu IC-nya pakai ini, dia speknya seperti ini. Jadi bisa tambahin di sarannya, misalkan kayak kalau ingin arusnya lebih besar berarti pemilihan transistornya yang mana, jenis transistornya yang seperti apa, seperti itu. Jadi bisa dikembangkan sesuai dengan materi. Jadi sebenarnya untuk materi bisa ditambahkan dari modul-modul yang sudah diberikan. Kalau stepper juga sama. Jadi stepper misalkan kalau lagi stuck gitu, cari aja misalkan kayak pengontrolan stepper gitu di jurnal ataupun proceeding gitu ya. Nanti dia akan muncul nih, orang-orang itu sudah melakukan apa sih tentang stepper gitu. Dari situ nanti bisa menambahkan materinya. Gitu ya. Jadi silahkan dilanjutkan dulu, kan datanya masih besok. Nah, untuk hari ini akan menjadi pertemuan untuk stepper terakhir ya. Jadi saya lihat di sini materi praktikumnya tidak banyak, jadi makanya saya ambil dua materi, bab 5 dan bab 6 untuk dikerjakan di hari ini, karena tidak sebanyak seperti praktikum kendali dan lain-lain, karena sebenarnya dia konsepnya adalah simulasi dan ini kan praktek gitu. Jadi ini kan sisi prakteknya nggak ada, makanya kemarin untuk bab 4 itu saya develop sendiri nih modulnya. Kalau untuk bab 4 kemarin apakah ada permasalahan teman-teman? Untuk bab 4 kemarin apakah ada permasalahan? Atau semua jalan juga? Gimana? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah gimana? Ya, maksudnya bisa berjalan? Bisa, Pak. Enggak, sebenarnya ada permasalahan ketika yang ini ya, ketika yang bipolar ya, atau enggak? Enggak juga. Yang bipolar juga sudah ketemu? Sudah, Pak. Oke. Nah, sebenarnya bisa satu lagi sih. Jadi nanti akan jadikan sebagai mungkin pertimbangan untuk nasional lain. Sebenarnya kan kemarin kan cara men-trigger itu kan masih manual kan itu ya. Tentunya ketika kalian berbicara dengan microcontroller gitu, dengan implementatif gitu, mesti kan yang dibutuhkan adalah bagaimana bisa mengendalikan motor stepper tersebut itu secara otomatis kan gitu. Nah, itu yang nantinya bisa kita kita jadikan satu buah penugasan sih, tapi mungkin buat UAS atau seperti apa. Jadi yang sebelumnya itu dikendalikan secara manual, sehingga kalian bisa tahu bisa tahu tentang bagaimana mekanisme motor stepper gitu ya. Sedangkan yang nantinya ketika kalian menghadapi permasalahan implementatif gitu ya, maka yang justru ditemui adalah bagaimana mengendalikan motor tersebut sehingga bisa digunakan kan gitu ya. Kalau kita berbicara tentang bisa digunakan, berarti kan
intinya dia bisa dikendalikan menggunakan salah satunya menggunakan microcontroller kan gitu. Oke, kalau begitu mungkin ini saya sedang merapikan ini ya, apa namanya, modul yang akan saya berikan ke teman-teman. Kurang lebih nanti sebentar saya share aja ya, biar tidak ya membingungkan teman-teman. Share window. Ini adalah modulnya. Jadi mulai dari ini, kenapa saya ambil dua, karena percobaan cuma singkat gitu loh. Ini yang pertama ini, yang kedua adalah menambahkan multiplexer. Jadi bagi yang masih belum ingat, multiplexer di sini kan sebenarnya fungsinya untuk ini ya, memilih. Jadi ketika kita punya jalur yang berbeda, pasti kayak ketika kita butuh beberapa koneksi tetapi harus dihandle oleh satu pin yang mungkin jumlahnya tidak sama dengan jumlah ininya, apa namanya, jumlah jalurnya, maka kita butuh multiplexer, intinya untuk switching kan gitu ya, switching nilainya gitu. Nah nanti silahkan diikutin saja. Nah, misalkan yang pertama adalah penggunaan multiplexer gitu ya. Jadi multiplexer itu dari banyak menjadi satu output data gitu ya. Ini selektor di sini itu nanti fungsinya jadi jumlah selektor ini berdasarkan dari jumlah inputan yang ada. Misalkan kalau kita butuh ada 4 inputan, berarti selektornya minimal 2 kan gitu ya. Katakanlah kalau 00 yang dilewatkan yang 01 yang dilewatkan yang 1, 10 lewatkan yang 2, 11 dilewatkan yang 3 kan gitu. Nah nanti lain halnya ketika kalian punya lebih dari 4 input, misalkan punya 6 input, paling enggak kalian punya 3 selektor kan gitu ya, 000 sampai 111 meskipun semua nggak dipakai. Jadi jumlah selektor di dalam multiplexer itu bergantung pada input output yang tersedia. Nah terus jangan lupa juga dipikirkan, jadi penggunaan ini ya. Jadi ketika kalian penggunaan IC, itu kan IC kan ada yang disuplai ground sama VCC-nya. Nah, ini sebenarnya sudah dicontohkan gitu untuk penggunaan untuk rangkaiannya. Jadi nanti silakan diikuti dulu. Itu suruh ngapain sih? Cara kerja, sudah kita lihat. Sini cara kerja. Oke, rangkaian 6.2 yang ini nanti 6.2. Dengan benar jika masih ragu, tanyakan pada asisten yang lebih meyakinkan. Posisikan dir dalam keadaan low pada saklar atau di ground kan. Coba dahulu menggunakan LED. Hidupkanlah saklar power, amati, catat setiap perubahannya. Matikan terlebih dahulu power, kemudian tanpa melepas hubungan LED, sambungkan tiap pin motor stepper yang disediakan. Hidupkan power dan amati setiap perubahannya. Lakukan hal di atas dengan menggunakan clock generator dengan frekuensi rendah. Setelah itu gunakan clock generator dengan frekuensi agak tinggi. Cobalah dengan menggunakan saklar on off pengganti. Cobalah untuk dir keadaan high, kemudian ulangi langkah setelah. Coba variasikan dir dalam 2 keadaan tersebut sehingga high di lain waktu low, catat setiap perubahannya. Nah, ya jadi sama ya. Jadi intinya kalian ikutin saja langkah-langkah yang ada di sini. Nah, nanti pada akhirnya kan sebenarnya kalian ingin melihat perubahan variabel-variabel input yang diberikan atau variasinya terhadap behavior dari LED maupun behavior dari motor steppernya kan gitu ya. Dan nanti silahkan dilakukan dulu. Apabila ada kesulitan bisa ke asisten maupun ke saya untuk menanyakan ketika ada yang tidak paham. Mungkin gitu ya, karena ini belum banyak hal yang bisa kita bahas dulu sebelum kalian bisa mengerjakan sendiri ya. Makanya mungkin saya tidak akan lama untuk ini ya, untuk melakukan kelas sinkron, karena sebenarnya pada dasarnya untuk materi-materi motor stepper kan sebenarnya sudah dijelaskan semua nih. Kalau kalian lihat dari sini kan
sebenarnya kan kita sudah membahas mengenai unipolar, bipolar, terus sistem operasi motor stepper, terus motor stepper itu bagaimana kerjanya kan gitu ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa motor stepper itu motor yang bekerja atau berputarnya itu langkah demi langkah gitu ya, di mana setiap langkah itu kita namakan sebagai step angle kan gitu ya. Terus step angle itu ditentukan adalah apa? Nah, step angle itu ditentukan yang salah satunya adalah dari konstruksi motor kan gitu kan. Konstruksi motor itu maksudnya gimana Pak? Berdasarkan dari jumlah gigi yang rotornya, terus jumlah pole-nya kan gitu kan. Jadi secara alamiah itu dia punya step angle yang sudah fix. Dioperasikan untuk kontrol posisi itu secara open loop. Jadi kita nggak perlu pasang sensor posisi di sisi motor sebagai feedback, beda sama dengan servo. Nah, terus kemarin kan kita sudah membahas juga mengenai jenis-jenis motor ini ya, motor stepper. Kemarin kita sudah sepakat bahwa kalau dari konstruksinya itu kan kemarin kita bahas ada 3. Yang pertama adalah pakai variabel reluctance gitu ya. Jadi ketika yang di bagian rotornya itu isinya adalah konduktor, terus jenis lain adalah permanen magnet, di mana bagian rotornya itu adalah magnet permanen, sehingga dia akan menghasilkan torsi yang lebih besar daripada variabel reluctance kan gitu. Terus kita juga yang terakhir adalah model hybrid ya. Hybrid di mana dia isinya adalah konduktor dan magnet permanen yang dia punya kutub yang berlawanan. Nah, itu intinya adalah ingin menambahkan gitu ya, menambahkan atau mengambil keuntungan dari variabel reluctance dan magnet permanen motor stepper kan kemarin seperti itu. Terus kemarin berdasarkan interkoneksinya kan kemarin kita sudah bahas ada 2, yaitu unipolar sama bipolar, di mana perubahannya adalah tergantung dari bagaimana cara dia men-trigger untuk berputar kan gitu kan kemarin. Nah, terus kan tadi kita bahas mengenai bagaimana bagaimana ketika kita ingin kan nama step angle itu misalkan ya, step angle motor itu misalkan 15 derajat. Terus berarti kan step langkah kan 15, 30, 45, 90, terus berputar terus kan 90, terus 135 dan lain 45, terus 60 terus ke tambah 15 lagi ya, 75 terus 90 kan gitu kan. Nah, bagaimana Pak ketika kita pengen mengoperasikan motor stepper kita itu di 7,5 derajat kan gitu kan yang bingung nggak? Jadi step langkah itu 15 derajat, tapi kita punya aplikasi yang butuh satu langkah butuh menempatkan posisinya itu 7,5 derajat gitu loh. Jadi kan dia tidak bisa maksudnya dia tidak bisa melakukan kalau misalkan dia tidak dimanipulasi, atau dengan kata lain dari struktur yang ada dia memang tidak memungkinkan untuk menjalankan itu kan gitu kan. Nah, bagaimana Pak untuk menangani kayak gitu kan gitu kan. Nah, menanganinya kan kemarin kita juga membahas mengenai bagaimana cara men-trigger kan operasi dari motor stepper kan gitu ya. Kemarin ada yang full step, ada yang half step. Nah, jadi kalau full step kan ya kita jalankan seperti biasa ya. Jadi misalkan ini yang aktif, lanjut yang aktif pul selanjutnya, lanjut yang aktif pul selanjutnya, dan lain-lain. Sehingga dia akan bekerja atau setiap langkahnya itu berdasarkan konstruksi yang ada. Tetapi dikenalkan pula kemarin ada half step ya. Half step di sini adalah bagaimana cara si motor tersebut itu bisa aktifnya itu dua-dua gitu, dua-dua. Sehingga bayangkan misalkan ini ada perbedaan polaritas, ini utara itu selatan gitu ya misalkan ya. Nah, berarti kan yang tadinya dia misalkan simetri dengan yang bagian atas ini, maka dia akan bergeser tidak sampai ke next stator gitu ya, dia di tengah-tengah gitu, karena dia sebenarnya misalkan ditolak oleh
magnet yang sebelumnya dan ditarik oleh magnet yang sebelumnya, gitu kan. Jadi seakan-akan dia floating di antara kedua pole di stator, kan gitu kan. Nah, dari situ sehingga bisa kalau half step itu bisa memperkecil resolusi dari angle-nya. Jadi memungkinkan untuk misalnya dari step angle-nya awalnya 15 derajat menjadi 7,5 derajat. Kurang dari 7,5 gitu, lebih presisi lagi dong Pak. Nah, kemarin kan kita bisa ada lagi pengenalan yaitu micro step kan. Jadi kalau yang tadi itu perbedaannya adalah kedua stator yang berdekatan itu diaktifkan bersamaan, gitu ya. Kalau sekarang adalah tetap seperti itu, cuma nilai tegangan antara kedua stator yang berdekatan itu dibuat variabel. Ya misalkan awalnya 5, yang sebelahnya itu 0. Terus habis itu yang stator yang atas itu diturunkan tegangannya sampai diturunkan, tapi stator yang selanjutnya adalah dinaikkan tegangannya. Sehingga kan kita melihat bahwa si motor stepper itu akan bergerak perlahan-lahan berpindah dari posisi awal ke posisi selanjutnya kan gitu kan. Nah, itu sebagai micro stepping gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya digunakan untuk memperhalus perputaran, terus digunakan juga untuk melakukan pergerakan-pergerakan di luar step angle yang dipunyai oleh motor stepper karena konstruksinya, kan gitu. Mungkin itu ya, mungkin itu sedikit ini. Jadi yang di modul-modul selanjutnya itu sebenarnya bagaimana cara kalian mendrive motornya. Ini misalkan pakai transistor gitu kan, sebenarnya kan transistor di sini itu kan sebenarnya untuk media untuk ini saja, dalam artian media untuk memberikan kombinasi input kan sebenarnya. Tetapi pada akhirnya kan di zaman digital ini ya, nantinya itu semua bisa dilakukan menggunakan mikro. Jadi ini masih belum masuk ke mikro karena kita coba pelajari yang bagian dasarnya dulu dengan rangkaian analog yang ada. Sehingga paling tidak kalau nanti teman-teman misalnya menemui kasus yang sama terkait dengan bagaimana pengoperasian motor stepper gitu, teman-teman bisa mesti paling nggak ada bayangan gitu ya, sehingga ketika diminta untuk mengoperasikan dengan menggunakan mikro, ya teman-teman tidak akan kesulitan. Kan sebenarnya kan dia tinggal kombinasi nilai 0 dan 1 saja kan gitu ya. Cuma kombinasinya itu harus diukur, harus diatur gitu ya, sehingga dia menghasilkan perputaran motor yang searah maupun berlawanan dari arah jarum jam. Mungkin gitu ya. Nanti ini saya akan sampaikan di classroom untuk pengerjaannya. Hari ini tidak ada tes awal maupun tes akhir karena untuk materi saya bingung juga nih, karena kan untuk materinya kan sudah biasanya disampaikan di setiap awal modul baru ya. Mungkin nanti ada tes awal atau tes akhir ketika kita masuk ke materi selanjutnya, mungkin motor induksi maupun motor servo atau mungkin motor brushless DC. Mungkin itu ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, mungkin saya akan coba presensi ya. Presensi yang bagi yang belum, sambil saya tunggu pertanyaan jika memang ada. Silakan teman-teman. Input kehadiran.
Oke. Kalau Galih Narendra ada? Wahyu Wijaya nggak ada ya? Arif Wira, Wahyu Wijaya ada? Atau Galih? Ini siapa? Halo? Gali ada Pak Gali. Oh, Galih ada, oke. Wahyu? Oke, sebentar. 8, 10. Arif Wira? Hadir, Pak. Hadir. 4, 8, 10. Elizabeth Gusti? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Hilmi? Hadir. Hadir. Syauhi? Ada Pak. Oke. Latif? Latif? Hadir, Pak. Oke. Raffi Nanda? Oke. 8. Afzar? Hadir, Pak. Afzar. Terus Hanif nggak ada ya. Nur Naila? Nur Naila? Halo? Nggak ada? Oke ya, jadi yang nggak ada Nur Laila tadi. Oke, mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan nanti ditunggu saja untuk yang di Google Classroom untuk ini pelaksanaan praktikumnya. Nanti akan saya share untuk modulnya untuk kalian ikutin. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Pak, Kalau mau memang nanya, ya sambil saya ini just to make sure yang di wiring yes. diagram stepper motor itu kan kalau di wiring yang ketemu bayangkan A1, A2, B1, B2 itu di satu tempat. Nah kalau di Proteus pembagi A1, B1 atau A1, A2 gitu Pak, di sebelah kiri kanannya itu. Ini yang mana ya? Ini yang mana ya? Gitu. Ini yang mana? Wiring diagram stepper yang bipolar atau yang biasa kayak kurang jelas ya. Oke, mungkin saya kurang jelas nih. wiring diagram stepper Yang bipolar ya. Gimana? Nah, kalau di di simbol yang banyak ketemu di Google itu kan dia itu A1, A2-nya itu di satu tempat ya, satu coil ya. Nah, kalau di Proteus itu kan nggak kelihatan coilnya gitu. Nah, jadi tuh kayak bingung itu yang A1 itu adanya sebelah kiri semua, yang untuk pin A itu sebelah kiri semua atau kiri kanan apa gimana gitu. Jadi soalnya kemarin itu saya ngebolak-balikin itu sampai dapet tapi masih nggak ketemu gitu sih. Saya belum yakin gitu ya itu pinnya yang mana gitu. Jadi waktu bikin rangkaiannya suka lamanya bolak-balik itu doang. Maksudnya itu koilnya seperti apa gitu ya? Maksudnya sebenarnya layout dari blok koilnya itu seperti apa? Kamu belum paham. Sebenarnya yang memang yang kita tahu itu adalah si Proteusnya menyediakan dia unipolar atau bipolar kan udah jelas ya, ada kan? Maksudnya ada yang kakinya 6, ada yang kakinya 4 kan gitu. Ya kan? Ya harusnya bagian kiri dan bagian kanan untuk yang unipolar, kiri dan kanan itu dia akan mempunyai jadi kan kalau seperti ini berarti ini itu satu loop, satu coil, ini satu coil gitu kan harusnya ya? Atau ternyata bukan kayak gitu? Kayaknya bukan kayak gitu deh Pak.
Oh gitu. Malah ini Gimana ya? Sebetulnya gimana? ketemunya itu kemarin tuh kayak seakan A1 sama A2-nya itu kiri kanan yang pertama gitu, terus B1 B2-nya kiri kanan yang kedua gitu. Oh begitu. Gini aja deh. Nanti coba sebenarnya kan itu kan namanya buatan orang ya. Dalam artian yang kita bisa trace adalah di datasheet-nya kan, ya nggak? Biasanya itu di datasheet dari si Proteusnya kan biasanya ada komponen information-nya ya. Nanti coba saya carikan, saya share ke teman-teman gimana. Oke Pak. Gitu ya. Ada lagi? Tapi intinya setelah ketemu itu jadi bisa jalan gitu. Bisa kok Pak, cuma ragu aja makanya nanya. Oh, siap. Nanti coba saya cari dasar ininya, dasar dari Proteusnya. Tetapi kan kalau secara fisik itu mesti ada keterangannya biasanya kan. Dalam artian dan lain-lain itu pasti tidak akan salah. Gitu. Cuma gitu ya. Oke, mungkin gitu. Ada lagi? Ya, kalau misalkan tidak ada, kalau misalnya tidak ada, mungkin saya akhiri saja. Nanti ditunggu untuk ininya pengerjaannya di Classroom. Oke, mungkin seperti itu yang saya sampaikan untuk hari ini. Nanti kalau ada apa-apa silahkan ditanyakan ke saya maupun ke asisten yang ada. Oke, terima kasih. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih juga Pak.